Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan emosi dalam proses perubahan dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian Sumber Daya Manusia Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Rusdiana Naflia, MPDI. Sebelum masuk materi, perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura semester 6. Saya Andi Meliana sebagai pemateri pertama, rekan saya Arizatur Rizkaya sebagai pemateri kedua, dan Dewi Ulandari sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pemateri yang bersangkutan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Meliana sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor emosi dalam proses perubahan. Pada dasarnya, organisasi tidak berubah kalau para anggota organisasi itu sendiri tidak berubah. Dalam proses perubahan organisasi itu sendiri, maka resistensi akan dilakukan oleh para anggota organisasi apabila para perencana perubahan melupakan faktor manusia. Kegagalan dalam melakukan proses perubahan ini akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi dan dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup organisasi. Selama ini, kehidupan dalam organisasi masih diasumsikan berdasarkan rasionalitas semata. Padahal, kalau kita mencermati akan semakin mengetahui bahwa resistensi juga berkaitan dengan faktor emosi. Resistensi terhadap perubahan bersifat 3 dimensi, yaitu menyangkut yang pertama, komponen afektif. Maksudnya adalah bagaimana orang merasa tentang perubahan. Yang kedua yaitu komponen behavioral, adalah apa yang dilakukan orang dalam perubahan. Kemudian yang ketiga, komponen kognitif, adalah bagaimana orang berpikir tentang perubahan. Selanjutnya, faktor emosi dalam proses perubahan organisasi selama ini hanya mencangkup aspek-aspek yang terbatas dan dianggap negatif dalam proses perubahan organisasi. Yang pertama, yaitu terfokus pada patologi emosi. Emosi hanya mengganggu proses perubahan, yang menyatakan ada sesuatu yang tidak beres dalam diri individu ketika merespon proses perubahan organisasi. Yang kedua, terfokus pada emosi yang negatif dan mengabaikan emosi yang positif dan dampaknya terhadap proses perubahan organisasi. Yang ketiga, terfokus pada emosi penerima perubahan, yaitu karyawan, dan melupakan emosi perancang perubahan. Keduanya dapat mengalami reaksi emosional yang berbeda terhadap proses perubahan yang sedang dijalankan. Kemudian yang keempat, terfokus pada aspek-aspek tertentu dari proses perubahan itu sendiri dan kurang memiliki pandangan yang holistik terhadap keseluruhan proses perubahan itu sendiri, serta kurang memiliki pandangan yang holistik terhadap keseluruhan proses perubahan organisasi dan dampaknya pada karyawan. Ketika organisasi mengalami perubahan, maka para anggota organisasi akan kehilangan banyak hal, antara lain yang pertama, loss of attachment, yang kedua, loss of structure, yang ketiga, loss of control, yang keempat, loss of meaning, yang kelima, loss of future. Loss of attachment, maksudnya, perubahan organisasi dapat saja mengubah pola hubungan yang sudah terbentuk selama ini, sehingga pola-pola hubungan informal yang membentuk keterikatan menjadi berubah. Yang kedua, loss of structure. Maksudnya, pada pola pekerjaan, struktur organisasi, kebijakan organisasi, jadwal kerja, mengakibatkan orang merasa kehilangan atas struktur dan keteraturan kerja yang selama ini diakrabinya. Kemudian yang ketiga, loss of control. Maksudnya dalam proses perubahan menuju ke arah yang diinginkan, sering anggota organisasi merasa kehilangan kontrol atas pekerjaan yang selama ini dimilikinya. Kemudian yang keempat, loss of meaning. Maksudnya, perubahan akan mengubah makna yang selama ini menjadi pegangan anggota organisasi, sementara makna yang baru belum diterima dan masih terbentuk. Usaha pencarian makna ini menyebabkan gosip menjadi meningkat dalam organisasi.
Kemudian yang kelima, loss of future. Maksudnya, perubahan yang dilaksanakan akan menyebabkan kekacauan mengenai masa depan yang sudah dimiliki anggota organisasi dalam bentuk harapan, sementara masa depan perubahan itu sendiri belum jelas bagi dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arizatur Rizkayah. Saya sebagai pemateri kedua, pada kesempatan kali ini akan saya bahas mengenai peran emosi dalam proses perubahan. Sebelumnya, perlu kita ketahui emosi pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu emosi yang positif dan emosi negatif. Emosi positif merupakan respon yang timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang positif. Misalnya, memperoleh kemenangan dari lomba karya ilmiah sehingga memunculkan emosi senang atau gembira. Sebaliknya, emosi negatif merupakan respon yang timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang negatif, seperti emosi marah, benci, ataupun jijik. Lalu, apa sih peran emosi dalam proses perubahan? Ya, yang pertama, emosi positif sebagai motor perubahan. Nah, organisasi ini dituntut untuk melakukan berbagai perubahan demi keberlangsungan dan pertumbuhannya. Emosi ini berperan dalam interaksi positif karyawan. Interaksi menjadi kunci penting perubahan transformatif karena mengubah sudut pandang, pemahaman, dan penginterpretasian karyawan. Ketiganya ini dibutuhkan karena perubahan transformasional bukan sekedar memperbaiki yang sudah berjalan, tapi merupakan upaya sengaja dan kontinu dalam menciptakan pengorganisasian baru. Disinilah emosi positif memainkan perannya. Emosi positif akan menghadirkan iklim positif di organisasi yang pada saatnya memperluas dan membangun kekuatan hubungan antar karyawan. Dalam peran ini terdapat konsep efek Braden dan juga build sebagai upaya penciptaan iklim positif. Efek Braden akan mendorong karyawan menjadi lebih inklusif atau menyeluruh dan saling memberdayakan. Karyawan akan lebih fleksibel dalam saling membantu dan respek. Mereka terdorong untuk berbagi hal yang positif untuk memudahkan pengidentifikasian sesuatu yang baru dan bernilai bagi organisasi. Mereka akan berkolaborasi untuk menguatkan organisasi. Yang tak kalah penting pula, hubungan positif yang tercipta pada saatnya akan berkontribusi pada harapan, optimisme, dan resiliensi karyawan menghadapi kendala-kendala saat mengusahakan penguatan tadi. Ketika inilah efek build dari emosi positif bekerja. Efek build bekerja dalam membangun kapasitas individu dan hubungan sosial. Kapasitas dan hubungan ini, selama emosi positif tadi memancar, akan terus bertambah dan berfungsi optimal. Suasana saling apresiatif yang sudah tercipta akan membuat karyawan semakin tertarik untuk bekerja sama dan menstimulasi keinginan mencapai tujuan bersama. Nah, bila keduanya, efek Braden dan juga build ini sudah hadir, bisa dibayangkan kan potensi untuk menjalankan dan sukses dengan perubahan transformasional menjadi besar sekali. Sisi unggul organisasi akan menyeruak dari setiap bagian, kelompok, atau unit. Walaupun upaya perubahan ini belum tentu mudah atau lancar, emosi positif dan efek yang menyertainya akan membukakan jalan
dan memuluskan keberhasilannya. Kemudian peran emosi selanjutnya yaitu peran emosi negatif sebagai racun. Ada banyak peristiwa dalam organisasi yang menghasilkan perasaan sakit pada individu dan kemudian menjadi racun yang menyebar ke organisasi. Memang tidak selamanya emosi negatif itu selalu urusan organisasi, karena individu punya latar belakang pribadi masing-masing. Apapun penyebabnya, organisasi harus mampu memperkecil atau meminimalisir dan mengelolanya sedemikian rupa. Jika tidak, organisasi sebenarnya beroperasi tidak dengan kapasitas penuh. Karena ada produktivitas potensial yang seharusnya hadir malah terbenam. Emosi negatif itu akan membuat rasa percaya diri, rasa bangga, dan harga diri seseorang anjlok. Mereka akan kehilangan sense of connection dengan tujuan organisasi dan visi organisasi. Apapun tugas yang mereka jalankan, semua serba buruk dan pahit. Meskipun kemampuan mereka ada, hasrat orang-orang dengan emosi negatif ini selalu hampa. Rasa harapan mereka meredup dan pandangannya atas masa depan sempit. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Daniel, pencetus gagasan emotional quotient, bahwasannya emosi negatif akan menjadikan individu menjadi malas dan enggan bereaksi, baik secara emosional apalagi secara tindakan. Nah, dalam kasus yang parah, orang bisa berkeinginan menghabisi nyawa seseorang tanpa berdaya menghalangi niatnya meski ia tahu itu adalah hal yang sangat salah. Jadi emosi negatif bisa merusak organisasi. Begitu banyak hal-hal yang tidak perlu terjadi bisa kita alami karena kita tidak mengelolanya. Tidak sedikit kerugian, baik yang bersifat tangible dan intangible yang harus dialami organisasi karenanya. Karena itu kita perlu meminimalisir, mengelola dan mengantisipasi emosi negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wulandari sebagai pemateri ketiga akan memaparkan mengenai pengelolaan emosi dalam proses perubahan organisasi. Emosi merupakan hal yang tak boleh diabaikan kalau organisasi menghendaki perubahan yang dilakukan berhasil. Suatu proses perubahan organisasi yang berjalan dengan baik melibatkan interaksi terus-menerus antara proses emosi dan kognitif para anggota organisasi. Pada level individu, maka pengelolaan emosi pada tahap-tahap awal perubahan organisasi seyogyanya. Yang pertama, memungkinkan individu mengekspresikan perasaan-perasaan dan emosi yang terkait dengan perubahan organisasi. Yang kedua, perasaan duka, marah, takut, cemas, tak percaya harus diterima sebagai bagian integral dari proses perubahan itu sendiri. Yang ketiga, organisasi maupun kelompok-kelompok dalam organisasi harus dapat menerima realitas perlu adanya perubahan beserta segala macam emosi yang mungkin saja ditimbulkan oleh perubahan organisasi itu sendiri. Yang keempat, menghargai individu yang terkena dampak perubahan dengan cara mendengarkan dan menerima perasaan, emosi yang dialaminya serta pandangan-pandangannya tentang perubahan organisasi yang berkaitan dengan dirinya. Dan yang terakhir, organisasi maupun kelompok-kelompok dalam organisasi mampu memberikan suatu alternatif pandangan untuk mengatasi pandangan bahwa organisasi ini bukanlah organisasi yang mementingkan kepentingannya saja, bahwa manajemen organisasi tidak dapat dipercaya dan bersifat eksploitatif, serta tidak adanya masa depan yang jelas dalam organisasi ini. Pengelolaan emosi dalam perubahan organisasi juga harus mempertimbangkan yang pertama,
kejelasan visi organisasi dalam perubahan, di mana visi ini tidak saja mempertimbangkan segi rasional, tapi juga segi emosional sehingga visi yang dikemukakan bersifat inspiring and motivating. Visi perubahan haruslah winning the head and the heart. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota organisasi yang mengalami perubahan. Isi komunikasi tidak saja yang berkaitan dengan perubahan yang dilakukan, tapi hal-hal yang dapat membantu mengurangi kecemasan. Komunikasi ini akan membantu mengurangi akibat-akibat negatif yang dipersepsikan anggota organisasi. Yang ketiga, jalur komunikasi yang digunakan sebaiknya jalur komunikasi yang informal, terutama kalau para anggota organisasi memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pihak manajemen. Yang keempat, pengakuan kewajaran akan emosi negatif yang dialami oleh anggota organisasi dan memperlakukan emosi negatif itu sebagai bagian dari proses perubahan itu sendiri, bukan sebagai resistansi atau sesuatu yang irasional. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya anggota organisasi kepada pihak manajemen sehingga karyawan percaya bahwa pihak manajemen memiliki kompetensi dalam proses perubahan, di samping kepercayaan bahwa proses perubahan ini berjalan secara adil dan fair. Yang keenam, meningkatkan sensitivitas pada kebutuhan karyawan. Apakah kebutuhan untuk peningkatan kompetensinya ataukah kebutuhan untuk katarsis? Memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengeluarkan unek-uneknya selama berlangsungnya proses perubahan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses perubahan itu sendiri, terutama terhadap proses perubahan itu tidak semata-mata keterlibatan yang berupa keputusan mengenai perubahan. Perubahan organisasi yang meninggalkan faktor emosi menyebabkan rendahnya faktor keberhasilan dalam perubahan tersebut. Apabila emosi dalam perubahan itu dikelola dengan baik, maka terjadi peningkatan kemungkinan keberhasilan perubahan tersebut. Pengelolaan ini nampak dari perilaku pihak manajemen yang berusaha mengurangi emosi negatif dan mendorong emosi positif terhadap perubahan. Emosi negatif dapat dikurangi dengan pengakuan secara sadar kecemasan-kecemasan yang timbul, serta pola dan isi komunikasi dengan pihak karyawan. Pengelolaan emosi ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan dan kompetensi pihak manajemen dalam melakukan perubahan secara adil, transparan, dan fair yang mendorong rasa keterikatan karyawan terhadap proses perubahan organisasi untuk kepentingan semua atau bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kesalahan maupun kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.